Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Sebagai salah satu kelompok Yonko, Cross Guild merupakan ancaman bagi pihak pemerintah dunia. Mereka memang belum lama terbentuk, tapi dengan adanya orang-orang seperti Crocodile, Mihawk, dan Buggy, maka organisasi itu tidak bisa dianggap remeh. Cross Guild berpotensi untuk terus berkembang menjadi semakin kuat dan berbahaya. Untuk sekarang saja, eksistensi mereka telah menjadi masalah besar bagi Angkatan Laut, sebab Cross Guild memberi bounty untuk kepala para marinir. Dengan begitu, marinir pun akan diburu oleh siapa saja, baik oleh bajak laut dan para kriminalis, hingga masyarakat biasa. Hadiah yang ditawarkan oleh Cross Guild pun bervariasi, dari bounty yang kecil hingga bounty yang besar. Kapten muda yang populer seperti Kobe diberi bounty 5 bintang yang setara dengan 500 juta berry. Sedangkan marinir hebat seperti Garp dan para admiral diberi bounty 3 mahkota yang setara dengan 3 miliar berry. Semakin hari akan semakin banyak lagi ancaman yang bisa ditimbulkan oleh Cross Guild. Mereka pasti tidak hanya menjadi masalah bagi Angkatan Laut, tapi pemerintah dunia pun akan menaruh perhatian khusus kepada Cross Guild hingga akhirnya pemerintah dunia akan berkesimpulan bahwa organisasi tersebut harus segera dibasmi sebelum semakin besar. Untuk menghadapi Cross Guild, tentu Angkatan Laut dan pemerintah dunia tidak akan melakukan serangan biasa. Mereka harus membawa kekuatan tempur yang memadai untuk melawan organisasi tersebut. Saat ini, Angkatan Laut dan pemerintah dunia sedang sibuk mengurusi berbagai hal. Namun, mereka tidak akan mengabaikan Cross Guild begitu saja, karena organisasi itu menimbulkan masalah serius. Menurut pemerintah dunia, Cross Guild harus segera diatasi. Perbuatan mereka dalam memberi bounty untuk kepala para marinir adalah kejahatan besar. Selain itu, pemerintah dunia juga khawatir suatu saat nanti Cross Guild akan melangkah lebih jauh. Untuk sekarang ini, Cross Guild memang hanya memberi bounty kepada para marinir saja. Namun jika Cross Guild semakin berkembang dan menjadi semakin kaya, maka tidak menutup kemungkinan mereka juga mengincar pemerintah dunia. Pemerintah dunia takut Cross Guild akan memberi bounty kepada para Tenryubito, mengingat Tenryubito merupakan bangsawan dunia. Pemerintah dunia memahami, jika Cross Guild memberi bounty tinggi untuk kepala para Tenryubito, maka Tenryubito akan menjadi tidak aman. Para kriminalis atau rakyat yang dibutakan dengan keinginan menjadi kaya bisa menyerang Tenryubito saat para Tenryubito sedang berjalan-jalan di suatu pulau. Untuk sekarang, Cross Guild memang belum sampai ke sana. Mereka baru memberi bounty kepada para marinir. Namun, potensi itu tetap ada dan bisa terrealisasi suatu saat nanti. Maka, untuk mencegah terjadinya kemungkinan tersebut, pemerintah dunia tahu cara terbaik adalah dengan segera menghancurkan Cross Guild. Selain kekhawatiran tadi, pemerintah dunia pun memiliki alasan lain mengapa Cross Guild harus segera dihabisi. Organisasi itu dipimpin oleh Buggy, mantan kru dari Raja Bajak Laut. Pemerintah dunia mungkin mengira Buggy tahu banyak hal tentang kebenaran dunia dari Roger, sehingga mereka merasa sudah waktu yang tepat untuk membungkam sang badut itu. Rencana untuk membasmi Cross Guild tidak boleh ditunda-tunda, karena seperti yang admin singgung di awal tadi, mereka berpotensi berkembang menjadi semakin besar. Di sana ada Buggy yang dalam pemikiran pemerintah dunia berpotensi membuat para mantan kru Roger berkumpul kembali. Di sana juga ada Crocodile, sosok yang hebat dalam negosiasi dan mengatur rencana. Dia bisa membuat Cross Guild berkembang pesat dalam waktu cepat. Lalu ada Mihawk, sang pendekar pedang terkuat. Kehadiran Mihawk dalam Cross Guild dapat membuat orang-orang yang mengagumi atau mengakuinya ikut bergabung di sana juga. Maka, sebelum terlambat, Cross Guild harus segera diatasi. Dalam operasi untuk memburu Cross Guild, Gorosei akan mendesak Akainu untuk mengirim admiral. Kizaru sedang sibuk untuk menuju ke Pulau Egghead, sedangkan Fujitora pun sepertinya sedang menjalani suatu tugas lain. Maka, admiral yang akan dikirim adalah Ryokugyu. Meski bisa mengirim satu admiral, tapi Angkatan Laut tidak bisa mengirim terlalu banyak pasukan, sebab ada begitu banyak pasukan yang sedang fokus untuk menuju ke Pulau Egghead. Jadi, Ryokugyu hanya akan membawa pasukan dalam jumlah yang tidak terlalu besar.
Pemerintah dunia pun akan khawatir soal itu. Ryokugyu dengan pasukan yang tidak terlalu besar tidak akan mampu untuk mengalahkan Cross Guild. Maka Gorosei pun akan turun tangan. Salah satu dari Gorosei akan ikut bersama Admiral Ryokugyu untuk menyerang markas Cross Guild. Semenjak melihat pergerakan dari Gorosei satu yang menuju ke Pulau Egghead, maka tidak aneh apabila ada Gorosei lain yang ikut bergerak juga. Gorosei yang akan turun tangan dalam penyerangan markas Cross Guild adalah Ethan Baron V Nusjuro. Gorosei yang selalu terlihat membawa katana. Walau belum diketahui dengan pasti, tapi Gorosei tersebut besar kemungkinan sangat ahli dalam menggunakan katana. Dia pun ikut dengan tujuan utama untuk melawan Mihao. Saat pasukan yang dipimpin oleh Admiral Ryokugyu dan Gorosei Nusjuro tiba di markas Cross Guild, maka pertempuran besar-besaran akan terjadi. Dalam saga terakhir ini, kita memang akan banyak melihat pertempuran besar karena keadaan dunia yang telah semakin panas. Dalam pertempuran di markas Cross Guild, seperti apa kekuatan dari Gorosei Nusjuro akan diketahui. Selain ahli dalam menggunakan katana, Nusjuro pun mengonsumsi buah iblis tertentu. Hal tersebut terbukti dalam chapter 1085. Di mana semua Gorosei dan Im-sama berubah wujud di hadapan Sabu. Detail dari perubahan mereka memang belum diperlihatkan karena yang muncul baru siluet saja. Meski begitu, banyak orang menduga bahwa semua Gorosei mengonsumsi buah iblis Mythical Zoan. Jika memang nanti Gorosei Nusjuro benar-benar menyerang Cross Guild, semoga akan terungkap buah iblis apa yang sebenarnya dia miliki. Pertarungan antara Nusjuro melawan Mihawk pasti akan sangat menarik. Mihawk pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertarungan tersebut, karena Mihawk pasti tahu bahwa Nusjuro sangat kuat. Mihawk tidak akan menahan diri, begitu juga dengan Gorosei tersebut. Sedangkan untuk Ryokugyu, dia sepertinya akan berhadapan dengan krokodil. Seperti apa hasil pertarungan itu memang sulit ditebak, tapi sepertinya krokodil akan meminta Mihawk dan semua anggota Cross Guild untuk segera mundur, karena situasi di sana tidak menguntungkan. Dengan begitu, mau tidak mau, krokodil dan Mihawk bersama dengan Bagi dan yang lain akan naik ke kapal baru buatan anak buah Bagi yang sebenarnya dibenci oleh krokodil dan Mihawk. Krokodil adalah ahli strategi yang sangat hebat. Dia pasti tahu kapan waktu yang tepat untuk mundur. Jika situasinya tidak memungkinkan untuk menang, maka mundur untuk saat ini adalah pilihan yang tepat. Nah itu tadi teori tentang penyerangan Gorosei dan Ryokugyu ke markas Cross Guild. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.